Selamat malam semuanya dan juga selamat malam kepada Pak Bima. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Audio Denoising Using VITVS Architecture. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Muhammad Niko Arifin dengan NIM 11231046. Saya Raditya Ismanata dengan NIM 11231080. Saya Muhammad Iqbal dengan NIM 11231056. Saya Dika Wijaya Kusuma dengan NIM 11231020. Saya Muhammad Rizky Kondadinata, NIM 11231044. Oke, selanjutnya di sini kami akan membawakan 4 outline utama, yaitu outline yang pertama akan membahas tentang introduction. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang apa sih yang akan kami bawakan. Jadi kami mencoba untuk menyelesaikan masalah pada pada input audio yang dimana dengan masifnya penggunaan video conference yang biasanya digunakan untuk kebutuhan virtual meeting, kebutuhan akan audio denoising itu menjadi salah satu kebutuhan yang cukup penting, dikarenakan audio denoising sendiri dapat meningkatkan perseptual dan kejelasan pada rekaman suara yang biasanya terkendala pada noise atau suara-suara derau yang biasanya ada pada lingkungan sekitar. Metode audio denoising sendiri itu sudah cukup berkembang dengan menggunakan pendekatan metode statistik seperti metode Gaussian Mixed Square Model, kemudian dengan Wina Filter dan MMSE yang performanya itu saat digunakan dalam noise yang alami itu menurun. Tapi audio denoising sendiri mengalami perkembangan pada pendekatan metode dengan menggunakan metode deep learning seperti DNN, fully convolutional network, dan juga noise to noise. Akan tetapi pendekatan tertentu dengan menggunakan arsitektur Vision Transformer ini dapat membuat proses audio denoising ini dapat menangkap fitur yang lebih holistik. Selanjutnya untuk pembahasan literatur terdahulu dari Lee et al. Pada tahun 2023 menggunakan dalam penelitiannya menggunakan Deep Lab versi 3 untuk Vision Transformer untuk denoising suara burung yang membahas penerapan arsitektur deep learning seperti arsitektur DNN, FCN, noise to noise pada dataset yang terbatas dan juga mengusulkan model PT Deep Lab yang berbasis pyramid transformer. Kemudian pada penelitian Zhang et al. Pada tahun 2023 juga meneliti tentang denoising pada suara rekaman burung juga. Di dalam literatur tersebut menjelaskan formulasi linear yaitu Y dengan rumus Y T sama dengan XT ditambah epsilon T. Tetapi kelemahan pada metode tradisional ini itu ketika dihadapkan dengan noise alami yang menyebabkan pengusulan model DVAD untuk proses audio denoising sendiri. Kemudian pada literatur terbaru yaitu dari Kuma et al. Pada tahun 2024 mengusulkan penggunaan Vision Transformer Segmentation untuk suara denoising suara burung yang membahas adaptasi arsitektur Vision Transformer pada pemrosesan audio dengan menggunakan metode VI-TVS dengan 12 blok encoder-decoder. Baik, lanjut ke dataset. Untuk dataset yang digunakan di papernya itu adalah suara burung. Di dalam suaranya ini ada noise yang digunakan merupakan suara alami dari alam seperti angin, air terjun, dan hujan. Nah, selain rekaman suara, ada juga gambar dalam bentuk spektrogram yang menjadi acuan dalam proses training dan testing. Nah, di dalam datasetnya ini ada 4 subdataset, yaitu raw audio, denoise audio, image, dan mass. Untuk raw audio ini suara burung dengan suara noise. Kemudian untuk denoise audio ini suara burung yang sudah dibersihkan dari noise. Kemudian untuk image ini adalah bentuk spektrogram dari raw audio. Dan yang mass ini bentuk spektrogram dari denoise audio. Kemudian dataset ini dibagi menjadi 3, ada train dengan jumlah dataset 10.000, untuk validation 1.400, dan testing raw audio dan image-nya ada 2.720. Kemudian untuk dataset yang kami gunakan yaitu suara manusia dari Valentini Noisy Speech diberikan 2 opsi dataset dengan jumlah 28 dan 56 pengisi suara dengan rekaman yang disampling pada frekuensi 48 kHz. Datasetnya ini sudah dibagi menjadi rekaman asli dan rekaman yang terdapat noise. Dia menggunakan sampling noise dengan signal to noise ratio untuk training 15 desibel, 10 desibel, 5 desibel, dan 0 desibel dengan 10 suara noise. Dan untuk testing 17,5 desibel, 12,5 desibel, 7,5 dan 2,5 desibel dengan 20 suara noise yang berbeda. Nah, untuk yang kami gunakan di training itu kami menggunakan 28 speaker dengan jumlah dataset awalnya itu 11.600, namun kita hanya menggunakan 3.000 file.
Untuk training kita menggunakan 2700 audio file, validation 300, dan untuk testingnya kami menggunakan dari dataset aslinya dengan jumlah 824 audio file. Kemudian lanjut ke metode. Jadi di sini metodenya kita memakai VidVS, atau bisa dibilang Vision Transformer for Visual Burst Denoising. Di sini saya akan jelaskan secara singkat untuk runtutannya. Pertama dari audio sinyal. Jadi dari audio sinyal ini diubah dengan SDFD menjadi image spectrogram. Kemudian kita base normalization untuk gambarnya biar lebih mudah modelnya untuk mudah belajar. Terus ada patch, jadi dibuat patch jadi kotak-kotak kecil itu agar untuk dianalisis satu persatu. Terus ada patch embedding after stretching. Nah, ini meratakan potongan kecil-kecil tadi menjadi deretan angka vektor biar bisa dibaca oleh mesin. Nah, terus ada save attention encoder X12 atau bisa dibilang ini 12 lapis. Ini mempelajari hubungan antar potongan gambar untuk kenali di mana pola suara asli dan mana yang noise. Terus ada unfold operation, ini ngubah kembali susunan data yang tadinya deret jadi blok 3 dimensi. Terus ke fitur map. Nah, peta datanya berisi rangkuman fitur-fitur penting yang telah ditemukan oleh encoder. Kemudian kita normalisasikan lagi penyesuaian skala pada data fitur map sebelum diproses lebih lanjut. Kemudian di decoder blok X12 jadi 12 lapis jaringan yang bertugas untuk menyusun ulang fitur-fitur tersebut menjadi bentuk yang diinginkan gambar bersih. Terus kita output projection menyesuaikan ukuran dan format data hasil decoder agar siap digabungkan jadi gambar. Terus kita lakukan fold operation merakit kembali potongan data tadi jadi satu gambar 2 dimensi yang utuh. Nah, terus ada final segmentation map atau segmented audio image. Nah, ini gambar spektrogram akhir di mana bagian noise-nya sudah dipisahkan. Jadi hasil spektrogram yang udah nggak ada noise-nya. Terus ada STF atau inverse short term Fourier. Nah, di sini nih untuk mengubah kembali gambar spektrogram jadi gelombang suara. Terakhir ada di noise audio sinyal. Nah, ini hasil akhir suara yang bersih dari noise. Lanjut. Baik, kita lanjut ke parameter configuration. Nah, di sini ada jumlah blok encode, jumlah blok decoder, terus dimensi embedding, sama jumlah kepala atensi dan ukuran patch-nya. Ini masing-masing sama persis seperti di dataset burung yang kita kerjakan untuk dataset manusia. Di mana jumlah bloknya 12 untuk encode dan decoder, terus dimensi embeddingnya 768, dan jumlah kepala atensinya 12, dan ukuran patch-nya 16 x 16. Oke, lanjut. Kemudian di bagian resolusi gambar, saluran warna juga sama, 256 dan 3 RGB. Kemudian di perbedaannya ada di frekuensi, di mana 44.100 Hz ini untuk burung dan 16.000 Hz ini untuk manusia. Kenapa? Karena 16.000 ini menyesuaikan suara manusia. Kemudian ukuran Windows STFD dan 12 dan 256. Oke, bisa lanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk parameter optimasi ada function loss yang menggunakan negative log likelihood, lalu ada optimizer menggunakan AdamW, learning rate-nya yang merupakan laju pembelajaran awal, lalu ada wake decay merupakan regulasi L2, lalu ada batch size-nya di mana di bagian burung ada 8 dan di bagian manusia itu ada 4. Terus jumlah echo di proses suara burung ada 100 dan proses suara manusia ada 50. Lalu ada rasio validasi yang merupakan 10% dari data train. Selanjutnya, mungkin untuk selanjutnya kita lanjut ke parameter infrastruktur di mana framework bagian suara burung itu menggunakan PyTorch 2.0.1, untuk suara manusia menggunakan PyTorch 2.11.0 plus CU128. Lalu ada akselerator di mana untuk suara burung menggunakan NVIDIA RTX 4070 dan suara manusia menggunakan NVIDIA T4 GPU. Lalu untuk kode versionnya untuk suara burung ada 11,7 dan suara manusia versi 13. Oke, selanjutnya untuk hasil itu di mana hasil model PITVS setelah pelatihan menggunakan dataset suara manusia, model menghasilkan performa yang ditampilkan. Jadi untuk metrik yang pertama itu ada F1 score dengan hasil 76,43%, terus ada IOU itu ada 62,64% dan SDR-nya ada 15,12 desibel. Nah, untuk selanjutnya untuk analisis hasil di mana untuk metrik yang pertama yaitu F1 score itu menunjukkan bahwa model mampu mengidentifikasi area suara bersih dengan cukup baik. Lalu nilai ini juga menunjukkan keseimbangan yang baik antara precision dan recall. Nah, untuk metrik di IOU itu lebih dari 60% area mass prediksi berhasil tumpang tindih dengan ground truth. Terus selanjutnya itu IOU ini menunjukkan kualitas segmentasi spektrogram yang cukup akurat. Selanjutnya untuk SDR itu dengan 15, sekian desibel menunjukkan peningkatan kualitas sinyal setelah proses denoising. Lalu semakin tinggi nilai SDR berarti noise semakin berhasil dipisahkan tanpa merusak suara aslinya. Ya, selanjutnya masuk ke bagian kekurangan dari proyek ini.
Jadi berdasarkan proyek yang sudah kita kerjakan, yang telah dilakukan, kami mengidentifikasi beberapa kekurangan pada proyek saat ini. Yang pertama yaitu terjadinya fenomena overfitting, yang di mana model terlalu menghafal noise pada data latih setelah EPOS ke-15, sehingga kurva validasinya justru kembali naik. Kemudian yang kedua, ada keterbatasan hardware, karena kami menggunakan GPU Tesla T4 di Google Colab, kami terpaksa memangkas ukuran batch size menjadi 4 dan hanya menggunakan sebagian data, yaitu hanya 3.000 file, sehingga model kurang mendapat paparan data yang maksimal. Kemudian yang terakhir, model berbasis vision transformer ini sangat berat secara komputasi, sehingga belum ideal untuk diterapkan secara real time dengan perangkat berspesifikasi rendah. Kemudian ke pengembangan selanjutnya, nah kami merencanakan beberapa pengembangan di masa depan. Yang pertama, kami berencana menggunakan dataset secara utuh, yaitu menggunakan puluhan ribu file dengan dukungan GPU kelas atas seperti A1000, A100. Kemudian agar potensinya arsitektur transformer ini bisa keluar maksimal. Kemudian yang kedua ada penyesuaian atau tuning model untuk vokal manusia, yaitu memodifikasi arsitektur dan hyperparameter dasar, mengingat shortcode awal VTVS dikembangkan khusus untuk karakteristik frekuensi suara burung. Kemudian yang ketiga, itu tujuan jangka panjang kami adalah mengompresi atau memodifikasi arsitektur VTVS ini menjadi lebih ringan, sehingga fitur audio denoising ini bisa diintegrasikan secara real-time ke platform video conference seperti Zoom atau Google Meet, tanpa membebani laptop pengguna. Kemudian untuk kesimpulan dari hasil proyek ini, yang pertama, untuk VTVS berhasil diadaptasi dari domain suara burung ke domain suara manusia. Lalu, model juga mampu melakukan segmentasi spektrogram dengan cukup baik. Kemudian hasil SDR juga sebesar 15,12 desibel menunjukkan proses penghilangan noise berjalan efektif. Lalu pendekatan vision transformer memiliki potensi besar untuk diterapkan pada aplikasi komunikasi seperti video conference dan speech enhancement. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih.